Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan pernyataan atau memberikan suatu peristiwa yang terjadi kepada lawan bicara atau orang lain. Fungsi kalimat deklaratif adalah untuk memberikan sebuah informasi ataupun berita ataupun kejadian pada orang lain yang tanpa mengharapkan respon atau tanggapan khusus. Kalimat deklaratif memiliki sebuah subjek yang sederhana yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta pelengkap. Contoh kalimatnya. Yang pertama, Lina tidak datang ke sekolah hari ini. Pada kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, dan keterangan, yang dimana subjeknya yaitu Lina, predikat, tidak datang, keterangan, ke sekolah hari ini. Contoh yang kedua, segala sesuatu yang diinginkannya sudah dipenuhi oleh ibunya. Pada kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, dan objek, yang dimana subjeknya yaitu segala sesuatu yang diinginkannya, sedangkan predikat sudah dipenuhi dan objek oleh ibunya. Tetapi pada pola kalimat SPOK, subjek, predikat, objek, serta keterangan dapat diubah menjadi yang pertama. Contohnya, ibu dan aku pergi ke pasar tradisional pada hari Minggu pagi. Pada kalimat tersebut terdapat subjek, predikat, dan keterangan SPK. Subjeknya yaitu ibu dan aku, predikatnya pergi ke pasar tradisional, keterangan pada hari Minggu pagi. Contoh yang kedua, pada hari Minggu pagi aku dan ibu pergi ke pasar tradisional. Pada kalimat tersebut terdapat keterangan subjek dan predikat KSP, yang dimana keterangannya yaitu pada hari Minggu pagi, subjeknya ibu dan aku, predikat pergi ke pasar tradisional. Macam-macam kalimat deklaratif. Macam-macam kalimat deklaratif ini terbagi atas 5 macam. Yang pertama, kalimat deklaratif aktif. Yang kedua, kalimat deklaratif pasif. Yang ketiga, kalimat deklaratif inversi. Yang keempat, kalimat deklaratif tidak langsung. Dan yang kelima, kalimat deklaratif langsung. Yang pertama, kalimat deklaratif aktif. Kalimat deklaratif aktif adalah kalimat deklaratif yang bersifat aktif karena di sini subjeknya melakukan suatu tindakan terhadap objeknya. Contoh kalimatnya, aku dan keluargaku mengunjungi Bali 2 tahun yang lalu. Penjelasan kalimatnya, aku dan keluargaku merupakan subjek yang melakukan suatu tindakan, sedangkan mengunjungi Bali 2 tahun yang lalu merupakan objek dalam suatu tindakan tersebut. Yang kedua, kalimat deklaratif pasif. Kalimat deklaratif pasif adalah kalimat deklaratif yang bersifat pasif, yang dimana subjeknya dikenai tindakan oleh objeknya. Contoh kalimatnya, perhiasan baru ibu dicuri oleh pencuri yang beraksi tadi malam. Penjelasan kalimatnya, perhiasan ibu yang dicuri oleh pencuri merupakan subjek sebagai penderita, sedangkan yang beraksi tadi malam merupakan objek sebagai pelaku. Yang ketiga, kalimat deklaratif inversi. Kalimat deklaratif inversi adalah jenis kalimat deklaratif yang predikatnya terlebih dahulu daripada subjeknya. Contoh kalimatnya, dicurinya perhiasan itu di dalam lemari. Penjelasannya, dicurinya perhiasan itu merupakan predikat, sedangkan di dalam lemari merupakan subjek. Jadi, kalimat deklaratif inversi ini adalah jenis kalimat deklaratif yang predikatnya terlebih dahulu daripada subjeknya. Yang keempat, kalimat deklaratif langsung. Kalimat deklaratif langsung adalah kalimat yang berdasarkan hasil kutipan perkataan seseorang sama persis dengan yang dikatakannya. Contoh kalimatnya, ibu guru berkata, kita akan studi tur ke Malang akhir semester ini.
Penjelasannya, ada seorang guru yang berkata kepada muridnya, yang memberikan informasi kepada muridnya bahwa mereka akan mengadakan studi tur ke Malang akhir semester ini. Otomatis, murid tersebut memberikan informasi yang disampaikan guru tersebut kepada orang tuanya akan sama persis apa yang dikatakan guru tersebut kepada murid tersebut, bahwasanya mereka akan mengadakan studi tur ke Malang akhir semester ini. Yang kelima, kalimat deklaratif tidak langsung. Kalimat deklaratif tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahukan apa yang diucapkan oleh orang lain. Contoh kalimatnya, Johnny mengatakan bahwa Jessica sedang dirawat di rumah sakit Elizabeth. Penjelasannya, ada seorang laki-laki, bisa kita katakan dengan si Johnny tadi, bahwasanya teman satu kelas mereka yang bernama Jessica sedang dirawat di rumah sakit. Lalu si Johnny memberitahukan informasi kepada kepada teman satu kelasnya yang lainnya bahwasanya si Jessica sedang dirawat rumah sakit. Otomatis kawan satu kelas si Johnny tersebut memberitahukan informasi tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh si Johnny kepada teman-teman satu kelasnya yang lainnya nantinya. Baiklah, sekianlah pemaparan materi yang saya sampaikan tentang kalimat deklaratif. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengajak pembaca maupun pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Kalimat imperatif itu dapat berupa kalimat perintah maupun kalimat larangan. Ada 5 ciri-ciri dari kalimat imperatif. Yang pertama yaitu intonasi yang rendah di akhir kalimat. Yang kedua, adanya artikel penegas, penghalus, maupun ajakan. Yang ketiga, susunan kalimatnya inversi, sehingga subjek dan predikatnya tidak pasti. Yang keempat, pelaku penggunaannya tidak selalu terungkap. Dan yang kelima, biasanya kalimat imperatif merupakan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru. Yang pertama yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalimat perintah tegas. Yang kedua, kalimat perintah biasa. Dan yang ketiga, kalimat perintah yang halus. Yang pertama yaitu kalimat perintah tegas. Kalimat perintah tegas merupakan kalimat perintah yang hanya terbentuk dari klausa sederhana atau klausa dasar. Contohnya yaitu bersihkan, duduk, tulis, pergi, seperti itu. Yang kedua yaitu kalimat perintah biasa. Kalimat perintah biasa merupakan kalimat yang terbentuk dari sebuah klausa berpredikat verbal dan diikuti oleh partikel lah, kemudian tanpa memiliki subjek. Contoh dari kalimat ini yaitu jagalah kebersihan. Yang ketiga yaitu contoh kalimat perintah yang halus. Kalimat perintah yang halus ini biasanya diikuti dengan kata tolong, mohon. Contoh dari kalimat ini yaitu tolong segera Bapak tanda tangani surat-surat itu. Kemudian tolong sampaikan salamku pada dia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kalimat larangan. Kalimat larangan merupakan kalimat yang mengharapkan jawaban untuk tidak melakukan sesuatu yang dijelaskan melalui satu kalimat ataupun yang diutarakan melalui suara. Contoh kalimat yang digunakan yaitu jangan, dilarang, harap, dan mohon. Yang pertama, kalimat larangan yang tegas. Kalimat larangan yang tegas contohnya yaitu menggunakan kata dilarang, yaitu dilarang parkir di sini. Yang selanjutnya yaitu kalimat larangan biasa. Kalimat larangan biasa diawali dengan kata tidak boleh dan jangan. Kalau tidak boleh
biasanya disampaikan secara langsung, dan kata jangan biasanya disampaikan secara tidak langsung. Misalnya, kamu tidak boleh duduk di sini. Nah, kata kamu tidak boleh duduk di sini itu diungkapkan secara langsung di depan orangnya. Kemudian, jangan duduk di sini. Jangan, bisa saja jangan duduk di sini itu dituliskan dalam satu kertas lalu ditempelkan di dinding untuk menghimbau orang-orang tidak boleh duduk di suatu tempat yang dilarang tersebut. Yang ketiga yaitu kata larangan yang halus. Larangan halus merupakan kata larangan yang diawali dengan sebaiknya, sehendaknya, dan mohon. Contoh dari larangan halus ini yaitu sebaiknya kamu tidak duduk di sini. Kemudian, sebaiknya kamu jangan ikut duduk. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada seseorang dan bertujuan untuk mendapatkan jawaban. Kalimat interrogatif ini selalu diakhiri dengan tanda tanya yang dimana kata tanyanya berupa apa, siapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Dan ciri-ciri dari kalimat interrogatif ini ada 4. Yang pertama, menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Yang kedua, diawali dengan tanda tanya. Yang ketiga, biasanya disertai dengan imbuhan kan. Dan yang keempat, membutuhkan jawaban ya atau tidak atau berupa informasi. Baik, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis kalimat interrogatif, di mana jenis-jenis dari kalimat interrogatif ini ada 4. Yang pertama, kalimat interrogatif yang meminta pengakuan. Jenis kalimat interrogatif ini dibentuk dengan cara memberikan informasi tanya pada sebuah kalimat. Kalimat ini sudah berisi sebuah jawaban atau kalimat tanya yang memberikan kepastian, pilihan, dan juga penawaran. Sebagai contoh, apakah kamu sudah makan? Apakah kamu sudah makan? Nah, di sini kan adalah apakah kamu sudah makan itu kan diakhiri dengan tanda tanya dan berupa penawaran kepada seseorang juga. Yang kedua, sebagai contoh, apakah kamu mencintainya? Seperti itu diakhiri dengan tanda tanya. Dan yang kedua, kalimat interrogatif yang meminta jawaban kata tanya adalah kalimat interrogatif yang meminta jawaban kata tanya, yaitu kalimat yang berisi kata tanya seperti apa, siapa, di mana, dan kapan. Contoh kalimat dari kalimat interrogatif yang meminta jawaban kata tanya adalah apakah makanan kesukaanmu? Yang kedua, kapan kamu pergi ke Jerman? Oke, kita masuk kepada jenis kalimat interrogatif yang ketiga. Jenis kalimat interrogatif yang ketiga adalah kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa alasan, cenderung menggunakan kalimat mengapa dan kenapa. Contoh, mengapa kamu terlambat ke sekolah? Kenapa kamu tidak sekolah? Nah, di dalam kalimat mengapa kamu terlambat ke sekolah adalah menggunakan kalimat tanya mengapa. Dan yang kedua, kenapa kamu tidak sekolah, menggunakan kalimat tanya kenapa. Dan itulah contoh dari kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa alasan. Kan jika disebutkan kenapa kamu tidak sekolah, pasti jawabannya karena ini. Karena ini adalah berupa alasan untuk jawaban kepada pertanyaan kenapa. Kita masuk kepada yang keempat, kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa pendapat. Cenderung menggunakan kata tanya bagaimana. Sebagai contoh, bagaimana cara kamu mendapatkan nilai yang tinggi di saat ujian? Bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi? Di dalam pertanyaan tersebut menggunakan kata tanya bagaimana di awal kalimat. Yang keempat, kalimat interrogatif yang meminta jawaban berupa pendapat. Nah, kalimat ini cenderung menggunakan kata tanya bagaimana. Sebagai contoh, bagaimana cara kamu bisa mendapatkan nilai tinggi di saat ujian? Nah, kalimat itu diawali dengan kata tanya bagaimana, dan di dalam kalimat tersebut mengundang seseorang untuk memberikan pendapatnya. Nah, bagaimana cara kamu bisa mendapatkan nilai tinggi? Pasti seseorang akan menjawab, oh, saya mendapatkan nilai tinggi karena saya rajin belajar, saya membaca setiap malam, dan saya rajin membaca banyak buku. Itu kan sudah memberikan pendapat dari jawaban yang diajukan oleh si penanya tadi. Yang kedua, bagaimana kecelakaan tersebut bisa terjadi? Itu mungkin adalah pertanyaan yang disampaikan kepada saksi mata, yang dimana saksi mata bisa saja menjawab kecelakaan itu terjadi karena si pengendara sepeda motor terlalu cepat membawa motornya atau membawa motor dengan kecepatan yang tinggi. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai kalimat interrogatif dan 4 jenis kalimat interrogatif tersebut. Terima kasih.